Shalom, selamat malam teman-teman semua. Semoga sukacita kita tetap ada di tengah pandemi ini. Di saat banyak-banyak orang kehilangan pengharapan, ekonomi yang lesu dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Sadarkah kita bahwa Tuhan menciptakan semua dengan maksud dan keindahan di dalamnya? Bayangkan saja, jutaan umat manusia bahkan triliunan dilahirkan, setiap individunya mempunyai karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Dan dari satu bapak dan satu ibu melahirkan anak-anak yang bisa saja berbeda-beda sifat dan kepribadian. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi kehidupan dan kepribadian hidup seseorang. Tuhan itu ajaib, sangat kreatif, dan semua ciptaannya berharga di matanya. Tidak ada satu manusia yang tidak diperhatikan oleh Tuhan, dan tidak ada manusia yang bisa menjalankan hidupnya sendiri. Pujilah Tuhan, marilah kita semua mengangkat pujian kepada Tuhan sambil berdiri, kita melakukan hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita memulai ibadat, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai ibadat kami. Tuhan tolong berkati ibadat ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sekalipun Tuhan menciptakan kita semua berbeda-beda dalam beberapa hal, semakin orang membutuhkan pengakuan diri dari orang lain,
Sudah jarang pula ditemui orang yang mampu menerima diri sendiri, terbuka atas segala kritik pada dirinya sendiri, mengakui kelemahan dirinya sendiri, dan hidup serupa dengan Kristus. Apakah kita seperti ini? Apakah karakter kita sudah hidup seperti Kristus? Marilah sejenak kita merenungkan diri kita sendiri yang penuh kelemahan ini dan menyadari seberapa mampu kita menerima diri kita sendiri dan hidup serupa dengan Kristus. Sambil mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami begitu berharga, tetapi kami tidak mampu menerima diri kita sendiri. Kami menyalahkan keadaan hidup kami sendiri, tak mau menerima kekurangan diri kami sendiri. Kami sibuk mencari pengakuan orang lain dan tidak hidup serupa dengan Engkau. Kasihanilah dan ampunilah kami, bentuk dan ajarkanlah kami untuk menerima diri sendiri dengan kejujuran, mengakui dan menunjukkan karakter Kristus di tengah dunia. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kami mempersilakan Kak Angga mengambil tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan atas rahmat yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur di saat ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun di situasi pandemi ini, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini, kiranya boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua boleh berguna bagi orang lain ya Tuhan, dan kiranya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kiranya Roh Kudus memperlengkapi hamba-Mu ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Dengan perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah engkau bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem.
ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah menentangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Salam. Tema yang akan kita angkat saat ini adalah self-acceptance atau penerimaan akan diri sendiri. Teman-teman yang terkasih, baik laki-laki maupun perempuan, pasti kita pernah menggunakan cermin. Untuk laki-laki kita menggunakan cermin untuk misalkan menyisir rambut, menaruh minyak rambut, dan membentuk rambut agar lebih indah. Atau kita bisa mencuci muka dengan bercermin. Untuk perempuan, kita menggunakan cermin untuk menyisir rambut juga, merias muka, mencuci muka, atau menata rambut agar lebih indah. Tentu karena mata kita tidak bisa melihat secara langsung keadaan wajah secara keseluruhan, maka kita memerlukan cermin. Tetapi pernahkah kita menggunakan cermin untuk melihat misalkan bentuk hidung kita? Apakah bentuk hidung kita mancung atau pesek? Bentuk wajah kita misalkan tirus atau bulat? Bentuk mata kita misalkan sipit ataupun tidak sipit, atau pipi di mana ada lesung atau tidak ada lesung, ada jerawat di wajah kita atau tidak, atau rambut. Biasanya rambut kalau bukan keriting atau lurus atau berombak atau bisa kita katakan keribo. Dan kita memberi komentar tidak puas terhadap diri sendiri. Apakah kita pernah melakukan hal seperti itu? Saya rasa semua orang pasti pernah melakukan hal itu. Tentu kita akan mengomentari dengan tidak puas. Tentu komentar tidak puas itu akan diucapkan terhadap diri sendiri. Tentu karena rasa ketidakpuasan ini membuat kita tidak percaya diri untuk melakukan segala sesuatu. Ketidakpuasan akan diri sendiri juga membuat kita tidak menerima diri sendiri. Bahkan terkadang kita putus asa dan menyalahkan Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan pencipta yang memberikan sesuatu yang buruk terhadap kita. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakpuasan akan diri kita masih terjadi sampai sekarang. Teman-teman yang terkasih, saya memberikan suatu ilustrasi sebagai pengantar renungan hari ini. Pada suatu hari ada sebuah kerajaan. Nah, diperintah oleh seorang raja. Raja itu memiliki 2 orang putri. Yang pertama, putri pertama ini memiliki wajah yang sangat cantik dan rupawan. Sedangkan yang wanita kedua ini memiliki wajah yang gelap tetapi suaranya bagus. Putri yang kedua ini biasa
menyanyi pada saat festival-festival kerajaan. Tetapi karena putri yang pertama ini sangatlah cantik, maka banyak laki-laki yang tertarik padanya. Bahkan seorang putra mahkota di kerajaan lain berniat untuk meminangnya sebagai istri. Tentu melihat hal ini, sang putri yang kedua ini sangatlah iri. Ia ingin menjadi cantik sama seperti putri yang pertama tadi atau saudaranya. Nah, pada saat itu dia pergi kepada seorang penyihir. Penyihir ini diketahui punya suatu kekuatan. Dia bisa mengabulkan segala sesuatu. Pada saat itu juga sang putri pergi kepada penyihir itu. Dan sang putri menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya dan memberikan permintaan agar ia diberikan wajah yang cantik. Sang penyihir itu menyanggupi. Tetapi sang penyihir itu memberikan satu syarat bahwa kalau putri kedua itu diberi kecantikan, maka haruslah ditukar dengan kemampuannya bernyanyi. Jadi kalau dia ingin cantik, maka kemampuannya bernyanyi hilang. Sang putri yang kedua ini langsung setuju. Sang putri yang kedua ini memiliki kecantikan yang tiada tara. Nah, pada saat itu dia kembali ke negerinya, ke tempat tinggalnya. Tetapi ada satu kelemahan yang dia tidak sadari, bahwa dengan kecantikannya ia tidak lagi dikenal oleh orang lain. Bahkan orang tuanya pun tidak mengenal dia. Dia kembali ke sana, dia memberitahu kepada orang-orang di sana. Tetapi orang di sana tidak percaya. Orang yang di sana itu menganggap bahwa dia adalah orang asing. Nah, karena putri kedua ini memiliki kemampuan bernyanyi, mereka tanya kepada dia, apakah kamu bisa bernyanyi? Sang putri bilang, iya, saya bisa. Coba kamu menyanyi. Dan putri kedua ini ternyata dia menyanyi suaranya jelek karena kemampuan bernyanyinya, talenta bernyanyinya itu sudah ditukar oleh kecantikannya. Akhirnya ia ditolak dan ia menggembara di hutan belantara. Nah, pada saat itu ia sangat putus asa. Dan pada saat itu ia bertemu dengan seekor burung elang. Burung elang ini dia bisa berbicara dan ia menghampiri putri kedua ini. Putri kedua ini menyampaikan segala keluh kesah kepadanya. Dan burung elang ini memberikan suatu saran bahwa kalau kamu mau kembali kepada wujudmu yang semula, wajahmu gelap dan kamu bisa bernyanyi lagi, maka kamu harus memakan buah apel di suatu gunung. Tetapi gunung itu sangatlah jauh dan sangatlah berbahaya. Dan sang putri menyanggupi hal itu. Sang putri melakukan perjalanan yang sangat jauh dan sangat berbahaya. Ia melewati serangan dari harimau yang lapar. Ia lolos dari serangan buaya besar yang ganas. Dan ia bisa melewati padang gurun yang sangat gersang. Dan pada saat itu juga ia bisa meraih buah apel itu, mendapatkan buah apel itu. Dan pada saat ia memakannya, sebelum ia memakannya, ia memberikan suatu permintaan bahwa ia ingin kembali kepada wujudnya yang semula. Karena buah apel itu memiliki suatu khasiat, memiliki suatu kekuatan. Maka sang putri meminta bahwa ia ingin kembali ke wujudnya yang semula. Ia bisa bernyanyi walaupun wajahnya gelap. Dan pada saat itu juga ia memakannya dan wujudnya kembali ke bentuk yang semula. Dan pada saat itu
si burung elang ini ternyata mengawasi perjalanannya. Dan perlu kita ketahui ternyata burung elang itu adalah sang penyihir itu sendiri. Dan sang penyihir itu memberikan suatu kekuatan. Sang penyihir itu meminta agar ia pulang ke negeri asalnya. Dan sang penyihir itu menggunakan kekuatannya agar sang putri ini bisa kembali ke negerinya. Dan sang putri itu kembali ke negerinya dan ia dikenal oleh orang-orang di sana. Ia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menerima dirinya sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita terkadang kenyataan pahit juga membuat kita tidak puas dengan diri sendiri. Mungkin kenyataan pahit seperti kehilangan orang yang dikasihi, mungkin milik kita hilang, atau terjadi bencana alam, atau kita terkena penyakit yang sangat ganas. Tentu hal ini membuat kita tidak puas dengan diri sendiri. Kita merasa tidak layak dan tidak mau untuk hidup di dunia ini. Penilaian dan penerimaan akan diri sendiri menjadi kurang oleh kepasrahan yang sia-sia. Kenyataan pahit tersebut membuat kita tidak berkarya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kenyataan pahit tersebut seolah-olah membuat kita hanya terdiam dan terpaku. Bahkan kita bisa melihat ada yang mengakhiri hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah Rut pada saat ini. Kejadian dalam cerita tersebut bermula pada saat para hakim memerintah pada saat itu. Pada saat itu, para hakimlah yang menjadi pemimpin bangsa Israel setelah kematian Yosua bin Nun. Tentu kita mengenal banyak sekali hakim-hakim yang ada di Alkitab. Dan di sini tidak dijelaskan bahwa pada hakim yang mana atau hakim siapa yang memimpin bangsa Israel pada cerita Rut saat ini. Hanya dijelaskan pada zaman hakim-hakim memerintah bangsa Israel. Nah, saat itu terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat yang membuat Elimelek, istrinya Naomi, beserta anak-anaknya Mahlon dan Kilion itu harus pergi dari tanah tempat tinggalnya, yaitu Betlehem Yehuda, ke tanah Moab. Tetapi tidak lama setelah mereka tinggal di tanah Moab, kita bisa melihat bahwa Elimelek mati. Meninggallah Elimelek, sehingga yang tersisa hanyalah Naomi dan kedua anaknya. Pada saat mereka tinggal di daerah Moab, Mahlon mengambil Rut sebagai istri dan Kilion mengambil Orpa sebagai istrinya. Tentu Rut dan Orpa ini adalah orang-orang Moab. Dijelaskan pada ayat keempat bahwa mereka tinggal di tanah Moab selama 10 tahun. Tetapi kenyataan yang pahit lagi dialami oleh Naomi, Rut dan Orpa, di mana Mahlon dan Kilion akhirnya meninggal. Kenyataan yang sama juga dialami oleh Rut yang ditinggalkan oleh Mahlon dan Orpa ditinggalkan oleh Kilion. Kenyataan pahit ini ditambah dengan Rut dan Orpa belum mempunyai anak serta Naomi yang belum memiliki cucu. Pada ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa Tuhan telah melepaskan bencana kelaparan dan akhirnya mereka memilih untuk pulang. Nah, Naomi ini memberi nasihat kepada kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut agar mereka kembali ke rumah ibunya atau tempat tinggalnya, tanah asal mereka yaitu di Moab. Menurut Naomi, tidaklah bijaksana bagi Orpa dan Naomi
untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Kita bisa melihat satu kutipan di ayat ke-8, yaitu Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ini menjelaskan bahwa Orpa dan Rut adalah orang-orang yang setia mendampingi Naomi dan suami mereka, yaitu Mahlon dan Kilion. Namun Orpa dan Rut menolak permintaan Naomi dan bersikeras akan ikut mendampingi Naomi pulang ke Bethlehem. Tentu ini merupakan penolakan yang berdasar, karena mereka sangatlah mengasihi Naomi. Tetapi Naomi tetap meminta mereka agar pulang ke Moab dan memberikan alasan bahwa ia tidak bisa lagi memberikan anak laki-laki bagi mereka berdua. Ia sudah terlalu tua untuk memberikan anak laki-laki bagi Rut dan Orpa. Dan Naomi memberikan satu pengandaian, andaikan saja dia bisa bersuami dan pada saat itu juga ia memiliki anak, maka Rut dan Orpa ini harus menunggu lagi agar anak laki-laki ini untuk tumbuh dewasa. Tentu menurut Naomi ini penantian yang sangat lelah bagi Rut dan Orpa. Kita bisa melihat juga bahwa Naomi mengalami kemalangan, dan menurutnya kemalangan yang ia rasakan itu adalah hukuman Tuhan. Naomi juga membandingkan ukuran kemalangan yang dialaminya dengan kemalangan yang menimpa Rut dan Orpa. Nah, pada saat itu kita bisa melihat satu tindakan yang berbeda dari Rut dan Orpa, di mana Rut memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Naomi, tetapi Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi dan Rut. Nah, kita bisa melihat pada penjelasan ayat yang ke-15 bahwa Orpa itu bukan saja pergi kepada bangsanya, kembali ke bangsanya, tetapi juga pergi meninggalkan Allah Israel dan menyembah kembali dewa orang Moab, yaitu Kamos. Nah, Rut yang kita lihat itu dia tetap yakin bahwa pilihannya yaitu tetap bersama Naomi, di mana hal ini dijelaskan pada ayat 14, yaitu Rut tetap berpaut kepadanya. Nah, kita harus mengerti kata berpaut. Nah, berpaut ini artinya terikat erat-erat, melekat, melilit erat-erat. Nah, kita bisa melihat satu terjemahan yang lain dari kata berpaut ini. Nah, kata berpaut ini dalam bahasa Inggrisnya adalah cleave. Kata cleave ini adalah berarti kunci. Nah, dari sini Rut tidak ingin melepaskan ikatan kekeluargaan, bahkan ikatan kasihnya kepada Naomi. Nah, hal ini diperjelas pada ayat ke-16 sampai 17 bahwa ia akan terus bersama-sama dengan Naomi bahkan sampai kematian Naomi. Rut juga menegaskan bahwa Allah Naomi adalah Allahnya juga. Tentu ini adalah pengakuan yang penuh ketulusan dari Rut. Rut tidak ingin perbedaan suku dan ras membuat ia dan Naomi terpisah. Nah, dari sini lihat bahwa Rut menerima kekurangannya yang berasal dari bangsa Moab dan kenyataan pahit yang diterima, yaitu tidak memiliki anak serta kehilangan suaminya. Rut tidak ingin keterbatasan, kekurangannya, dan kenyataan pahit yang dialami membuat kasih kepada Naomi hilang. Kita bisa melihat dari keseriusan dari Rut membuat Naomi terdiam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-20 sampai 21, Naomi mempertajam pengakuan bahwa kemalangan yang ia alami itu berasal dari Tuhan atau malapetaka dari Tuhan, dan meminta orang-orang untuk menyebutnya Mara. Mara itu berarti pahit karena Tuhan telah melakukan banyak hal pahit terhadapnya.
Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang direnungkan bersama-sama hari ini adalah self-acceptance atau menerima diri sendiri. Nah, kita harus memahami apa itu menerima diri sendiri. Pada dasarnya, penerimaan akan diri sendiri itu adalah penerimaan seseorang atas semua hal yang dimilikinya, baik itu hal positif maupun hal negatif. Biasa kita menerima hal positif, tetapi tidak menerima hal yang negatif dari diri kita. Menerima diri apa adanya itu adalah sesuatu yang sulit kita lakukan. Tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, kita harus mengerti apa sih ciri-ciri orang menerima dirinya. Saya mencoba untuk mengutip suatu tulisan dari seorang psikolog. Dia bilang begini, ciri-ciri orang yang menerima diri sendiri itu yang pertama, menerima diri seperti apa adanya. Yang kedua, tidak menolak beberapa identitas yang melekat pada dirinya. Artinya, seseorang yang telah belajar untuk menerima diri sendiri akan sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan dan kelemahan yang dimiliki bukanlah suatu halangan yang patut disingkirkan dan ditutup-tutupi. Kekurangan dan kelemahan sejatinya merupakan hal yang wajar serta pertanda alamiah bahwa kita memanglah manusia biasa. Yang ketiga, punya keyakinan untuk mencintai diri sendiri. Yang keempat, dia tidak perlu menjadi manusia yang sempurna. Yang kelima, dapat bermanfaat bagi orang lain. Tentu seseorang yang belum memiliki jiwa self-acceptance pasti belum memenuhi kriteria di atas. Namun perlu disadari bahwa menerima diri sendiri bukan saja menerima hal yang positif atau negatif dalam diri kita, tetapi juga menerima kenyataan yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa diartikan bahwa kita menerima kesusahan atau kemalangan yang terjadi dalam hidup. Tentu penerimaan akan kenyataan pahit ini akan melahirkan kedewasaan hidup. Menerima diri sendiri adalah tanda kedewasaan hidup. Kenyataan yang pahit tentu beragam. Seperti yang saya paparkan di awal tadi. Jika kita mengalami suatu peristiwa yang berdampak buruk bagi diri kita dan kita menerimanya, atau dalam arti kita tidak mengeluh dengan keadaan tersebut, maka kita bisa dikatakan sebagai seseorang yang bersikap self-acceptance. Nah, teman-teman yang terkasih, kita perlu belajar dari Ruth, di mana ia tetap berkarya bagi orang lain, yaitu Naomi. Ruth sadar bahwa ia adalah orang yang terbatas. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ia adalah berasal dari bangsa Moab. Nah, bangsa Moab ini adalah bangsa yang asing bagi Israel dan bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Dan kita bisa melihat bahwa Ruth ini adalah orang yang miskin. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-21. Nah, terlebih lagi ia kehilangan suaminya yang merupakan seseorang yang dikasihinya. Jika kita melihat dalam pembacaan ini, apakah Ruth mengeluh dan putus asa? Tidak. Ia tidak berbuat demikian. Mengapa? Karena dalam diri Ruth tertanam jiwa self-acceptance. Artinya, Ruth mampu menerima diri apa adanya dan menganggap kekurangan dan kenyataan yang pahit tidak membuat ia tidak mengasihi dan mendampingi Naomi. Penerimaan Ruth akan dirinya sendiri dibarengi juga dengan keyakinan imannya yang teguh, bahwa ia mengaku bahwa Allah Naomi adalah Allahnya juga. Tentu keyakinan ini atau keyakinan dari Ruth ini adalah
keyakinan yang sangat tulus. Dan Ruth ini adalah publik atau figur, Ruth adalah figur Kristen yang harus kita patut acungi jempol dan patut ditiru. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu menjadi seperti Ruth? Jawabannya mampu. Apakah kita harus menjadi seperti Ruth? Jawabannya harus. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menerima diri kita sendiri? Sama seperti Ruth, saya memberikan 5 cara. Yang pertama, pahamilah kekurangan dan keterbatasan diri kita sendiri. Kita adalah manusia biasa, di mana manusia yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan diri. Kitalah yang mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Karena itulah kita mengenal diri kita, maka cobalah memahami kekurangan dan keterbatasan kita. Ruth mengenal dirinya sehingga ia mampu memahami kekurangan dan keterbatasannya. Yang kedua, berpikirlah positif terhadap kenyataan pahit yang dialami. Seperti yang saya sebutkan di atas pada awal tadi, menerima kenyataan yang pahit, yang berarti menerima diri sendiri, karena kenyataan yang pahit membuat kita semakin dewasa. Bila kita diterpa kenyataan yang pahit itu, janganlah menyalahkan Tuhan. Tetapi berpikirlah positif bahwa di balik semua itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Yang ketiga, memohon kepada Tuhan agar kita tetap dimampukan dalam keterbatasan dan kelemahan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan, maka mintalah kepadanya agar kita diberi kekuatan agar menerima diri kita dan tetap terus berkarya dalam hidup walaupun keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat, berpikirlah bahwa walaupun kita ada kekurangan dan keterbatasan, kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kekurangan dan keterbatasan bukanlah halangan untuk terus berkarya bagi orang lain. Kita mampu berkarya walaupun memang terbatas. Namun setidaknya kita harus melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain. Karena sekecil pun usaha kita bagi orang lain, itu akan berdampak bagi orang tersebut. Yang kelima, berpikirlah bahwa kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak indah dan berharga. Tidak ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua adalah spesial di mata Tuhan. Janganlah minder dan menolak diri kita. Janganlah menganggap diri kita adalah ciptaan Tuhan yang paling jelek. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu tokoh yang sangat-sangat terkenal, di mana dalam keterbatasannya ia mampu untuk berkarya bagi orang lain, dan dari situ nama Tuhan dipermuliakan. Tentu mungkin tokoh ini kita sangat kenal. Nama tokoh ini adalah Frances Jan van Alstyne. Mungkin kita biasa menyebutnya adalah Fanny Crosby. Nah, Fanny Crosby adalah seorang komponis yang sangat terkenal, atau bisa dikatakan dia adalah seseorang atau pencipta lagu yang sangat terkenal. Nah, Fanny ini berasal dari Amerika. Nah, pada masa kecilnya ia menderita infeksi mata yang tidak parah, tetapi karena keteledoran seorang dokter yang menaruh pasta atau mengolesi pasta panas pada kelopak matanya yang berakibat fatal. Pada akhirnya pada akhirnya Fanny Crosby ini harus buta seumur hidup. Nah, Fanny Crosby ini dia berasal dari keluarga Puritan yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, Puritan itu apa? Puritan itu adalah kaum yang memperjuangkan kemurnian ajaran Kristen Protestan. Nah,
Kenyataan pahit yang dialami oleh Fanny Crosby ini bukan saja terjadi saat itu saja, ditambah lagi, yaitu apa? Ternyata ayahnya meninggal dunia dan ibunya Mercy Crosby menjadi janda pada umur 21 tahun dan memilih mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga. Fanny dititipkan kepada neneknya, Eunice Crosby. Eunice memberikan pengasuhan yang sangat baik kepada Fanny. Fanny dibimbing dan diberikan banyak pengajaran oleh Eunice, sekaligus menjadi mata bagi Fanny. Eunice juga mengajarkan firman Tuhan, sembari mengajarkan berdoa kepada Fanny. Beranjak dewasa, Fanny ini bergabung atau bersekolah di New York School atau sekolah untuk penyandang tunanetra atau sekolah untuk orang buta. Nah, pada tahun 1858, Fanny Crosby ini menikah dengan seorang musisi tunanetra juga yang bernama Alexander Van Alstyne, seorang guru musik yang sangat dihormati di kalangan tunanetra. Nah, selama hidupnya ia telah menciptakan ribuan himne. Bahkan dicatat bahwa Fanny Crosby ini adalah penulis himne yang penulis terbanyak himne sepanjang sejarah. Beberapa himne yang kita kenal yaitu lagu-lagu yang ada di Kidung Jemaat. Misalkan, ku berbahagia di jalanku, ku diiring, ku perlukan juru selamat, dan selamat di tangan Yesus. Yang mengesankan adalah Fanny dapat menulis himne kurang lebih 7 himne sehari. Bahkan terkadang ia hampir lupa dengan himne karangannya. Pada beberapa kesempatan ketika mendengar sebuah lagu himne yang belum dikenalnya, dia menanyakan siapa pengarangnya. Dan ternyata himne tersebut adalah salah satu karyanya. Nah, Fanny Crosby ini ternyata meninggal pada tahun 1915. Kita bisa belajar dari kisah ini adalah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, yaitu buta yang dialami, Fanny tetap memakai potensi dalam dirinya untuk memuliakan Tuhan melalui himne-himne, di mana himne tersebut memberkati banyak orang termasuk kita saat ini. Fanny Crosby menerima dirinya apa adanya dan tidak mengeluh atas keadaan yang dialami. Malahan dalam keterbatasan itu, Tuhan memakainya untuk memberkati banyak orang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima diri kita apa adanya dan mengambil tindakan untuk orang lain walaupun kita terbatas dan lemah. Ingat bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk menerima dan berkarya dalam kelemahan dan keterbatasan. Saya menitipkan 2 ayat yang bisa kita pegang dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu pada kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dan dalam atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Semoga Allah Tritunggal memberkati kita. Amin. Untuk menutup firman hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan atas firman yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar dari Ruth bagaimana ia mampu menerima dirinya sendiri. Walaupun kekurangannya adalah ia sebagai orang Moab dan ia juga orang miskin. Tetapi dalam kekurangan
dan keterbatasannya itu, ia tidak mengeluh, tetapi ia menerimanya dan tetap terus berkarya bagi orang lain, yaitu Naomi. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, agar kami mampu menerima diri sendiri, dan mampu menerima kenyataan yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu berikanlah kami kekuatannya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami sikap untuk mampu menerima diri sendiri dan mampu menerima kenyataan yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berbuat hal demikian, dan kiranya kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah kita terima, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kami akan memberikan persembahan-Mu. Engkau tolong memberkati persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu kami berdoa. Amin. Sebagai informasi, persembahan dapat dikumpulkan melalui bendahara wilayah masing-masing atau dapat langsung dimasukkan ke tangguh persembahan di gereja. Marilah kita menyanyikan PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kami meminta kehadiran Kak Angga untuk membawakan kita dalam doa syafaat. Salam teman-teman. Mungkin kita masih bingung kenapa saya harus mengucapkan salam. Nah, sebelum saya menjelaskan maksud saya mengatakan salam kepada teman-teman, saya ingin menanyakan, apakah masih ada semangat? Tentu kita harus selalu semangat, dan saya berharap teman-teman yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing masih dalam keadaan semangat. Nah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena teman-teman yang menemui hari ulang tahun pada bulan Juli ini. Nah, tentu pertambahan umur ini terjadi karena anugerah Tuhan yang
diberikan kepada teman-teman. Untuk mengucap syukur bersama-sama dengan teman-teman yang berbahagia pada bulan ini, marilah kita menaikkan pujian selamat ulang tahun. Teman-teman merasa berbahagia karena kita bersama-sama mengucap syukur di dalam ibadah ini. Teman-teman, kita perlu menyadari bahwa pertambahan umur yang dialami oleh teman-teman semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu tetaplah bersyukur dan tetaplah bersandar kepadanya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa bagi teman-teman. Kami tidak bisa memberikan kue ataupun lilin. Tetapi yang kami bisa berikan doa yang tulus, kiranya Tuhan selalu memberkati teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami sehingga kami bisa beribadah kepadamu walaupun dalam keadaan yang saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang membuat kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami semangat dan kekuatan agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kami untuk bisa melayani bersamamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para penata layan yang bertugas, yaitu worship leader Kakak Dita Iyo. Kami berdoa untuk singers Kakak Danang, Kakak Novit. Kami juga berdoa untuk pemusik Kakak Sergio, Kakak Albert, dan Kakak Alfa. Tuhan kiranya memberkati tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka boleh tetap terus melayani-Mu Tuhan. Kiranya semangat mereka tidak kendor, melainkan menyala-nyala dalam melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang telah dibawakan pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu ini sangat lemah dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi kiranya dengan kuasa-Mu, Tuhan menyempurnakan firman yang telah disampaikan ini. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati pembawa firman yang telah membawakan firman pada hari ini. Dan kiranya memberkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah ini dari awal hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk
para pemuda-pemudi yang berada di Jemaat Maranatha Oibufu. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami tetap boleh berkomitmen untuk tetap bersatu, tetap sehati, tetap setia dalam melayani-Mu ya Tuhan. Kiranya kami tetap terus kompak di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk UPPMJ dan pengurus pemuda yang telah berjerih lelah untuk membuat ibadah virtual ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati UPPMJ dan pengurus pemuda agar mereka tetap terus kompak dalam menjalankan program-program pelayanan yang telah mereka programkan. Dan kiranya kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya program-program ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati komitmen mereka untuk tetap terus sehati dan setia di dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Tuhan kiranya memberkati wilayah pemuda yang berada di Maranatha Oibufu ini, 15 wilayah. Tuhan kiranya memberkati pengurus pemuda tingkat wilayah dan juga pemuda-pemudi tingkat wilayah agar tetap terus bersama-sama, tetap terus kompak di dalam menjalankan tugas pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang menemui hari ulang tahun. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Teman-teman yang mengalami ulang tahun pada bulan Juli ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena atas kemurahan-Mu Engkau menambahkan umur pada mereka, sehingga mereka bisa menemui pertambahan umurnya pada bulan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta yang melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya mereka tetap terus menjalankan misi penginjilan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab-Mu. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, desa kelurahan, dan camat, RT RW. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka agar apa yang mereka lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh berguna bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi yang terjadi pada saat ini, di mana di dunia ini terjadi suatu pandemi, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat kami putus asa, yang membuat kami kehilangan harapan. Tetapi Tuhan, kami tahu Tuhan adalah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, di mana Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami, agar kami tetap terus kuat dan tetap terus berkarya bagi sesama, dan bisa menjadi berkat bagi sesama walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya semangat, kiranya Engkau memberikan kepada mereka semangat dan kekuatan agar mereka bisa tetap terus berjuang dalam memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan, kiranya kami tetap terus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ajarilah kami untuk tetap terus taat kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan, kiranya menjauhkan kami
dari bahaya COVID-19. Tetapi apabila Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami itu, ajarilah kami untuk menjadi kuat dan tetap terus berharap kepadamu ya Tuhan, dan tidak menganggap bahwa situasi ini membuat kami harus menjauh daripadamu, melainkan harus lebih dekat kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk penderita pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Tuhan, kiranya memberkati mereka, memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Kiranya kuasa dari Tuhan boleh terjadi dalam mereka, dan kiranya pemulihanlah yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan yang kami naikkan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan yang kami naikkan secara diam-diam. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami akan pulang ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mengakhiri ibadat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat. Melalui ibadah ini banyak orang boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita telah mencapai akhir dari ibadah kita. Kiranya kita boleh menyadari bahwa penerimaan akan diri sendiri merupakan cara kita mensyukuri anugerah Tuhan. Karena kita istimewa, berharga, dan kita dijadikan seturut kehendak Tuhan. Dan mengakui bahwa di dalam diri setiap orang ada kemampuan, karakter, kelemahan, masa lalu yang tak terpisahkan, serta kita harus menghidupkan karakter Kristus dalam diri kita. Sekalipun hal itu tidaklah gampang. Pulanglah, lakukan setiap perintah Tuhan dan hidupkanlah karakter Kristus dari hari ke hari. Marilah kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku.
persilakan Kak Angga untuk memimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang empunya kehidupan, Tuhan yang memiliki kehidupan, dan Tuhanlah yang menciptakan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga terakhir saat ini dengan baik. Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Ibadah telah selesai dilaksanakan. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Shalom untuk kita semua.